Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dosen Dr. Dedi Setiawan. Pada kali ini saya akan membahas gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem suspensi. Yang seperti di belakang saya. Jadi gangguan yang pertama itu adalah kaki-kaki tidak lurus. Seringnya kaki-kaki itu tidak lurus tuh karena sering mungkin menghantam lubang. Jika mobil dibawa ke dalam keadaan kencang, lambat, akan membuat kaki-kaki itu tidak lurus. Kemudian yang kedua ada oli shock breaker bocor. Tuh biasanya kalau bocor tuh pasti di bawah-bawah sininya terdapat kayak oli-oli atau basah tuh kan. Kemudian yang ketiga ada bantalan per mobil mulai menipis. Nah, bantalan per itu posisinya ada di atas ya teman-teman. Mungkin ini agak gelap, agak kelihatan. Nah, jadi di bagian sini di bawah ini ada bantalan. Nah, itu biasanya mulai menipis. Kemudian yang keempat ada mungkin ball joinnya yang sudah mulai rusak. Nah, ini tadi. Nah, ini ball join yang sudah mulai rusak. Dan yang terakhir ada bantalan kontrol arm yang mulai rusak. Terus bagaimana cara kita melakukan perawatan pada sistem suspensi? Yang pertama itu terutama ya harus menjaga kebersihan pada suspensi ini agar tidak ada kotoran yang masuk atau menyumbat yang mengganggu sistem suspensi. Nah, yang kedua itu hindari rute jalan yang rusak. Kayak misalnya melewati jalan-jalan yang berlubang atau jalan tidak rata, itu usahakan dihindarkan. Karena umumnya mobil ini dipakai untuk di jalan-jalan kota atau umum biasa, bukan untuk di jalan-jalan yang mungkin banyak bebatuan atau curam gitu. Kemudian tidak membawa beban terlalu berat. Nah, jadi setiap mobil itu udah ada kapasitas masing-masing dari produk yang membuat mobil terhadap beberapa muatan yang bisa ditahan oleh suspensi tersebut. Kemudian tidak memodifikasi suspensi. Nah, kebanyakan dari kawan-kawan kan sering memotong suspensi agar terlihat ceper. Nah, itu tidak disarankan. Kemudian mengganti oli suspensi secara rutin. Jadi tidak hanya mengganti oli mesin, suspensi pun harus mengganti oli secara rutin. Terus bagaimana cara memperbaiki sistem suspensi yang mengalami gangguan? Jadi yang pertama itu rusaknya redaman suspensi. Ketika proses peredaman suspensi semakin lemah, maka proses pengereman mobil juga akan makin berkurang maksimal. Nah, masalah kerusakan suspensi yang berimbas pada tekanan ban akan menyebabkan mobil terasa imbung atau tidak dikendarai. Kerusakan ini juga bisa dilihat dari kondisi ban yang tidak rata, juga bisa indikasi bahwa suspensi mobil kamu tidak seimbang. Kemudian yang kedua, bunyi berdecit di saat di posisi tidur atau tanjakan. Yang ketiga, bodi mobil jadi tidak stabil atau seimbang. Yang keempat, adanya kebocoran pada suspensi. Nah, jadi jika suspensi ditemukan dalam kondisi basah atau lim, maka bisa jadi ada robekan pada karet seal suspensi atau goresan pada asok. Jadi asok ini apa di dalam ini. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem suspensi dan cara mengatasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.